Nah, kalau terkait dengan tadi Mas Rizal dan kemudian Mas Tama juga sama-sama menyebut jatuh tempo utang, begitu, utang jatuh tempo. Berbicara soal hal itu, ada data yang seliweran begitu ya, berseliweran di media sosial, 833,96 triliun rupiah jatuh tempo utang RI di 2026, tertinggi sepanjang sejarah. Iya. Is it true? Memang datanya seperti itu dan skemanya sudah disiapkan untuk bisa mengantisipasi hal itu seperti apa? Karena kalau saya baca di media sosial, masyarakat sudah mulai, ini bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Kayak gitu, Mas Tama. Oke, jadi terkait dengan utang ini kita harus juga memahami ya. Terkait utang ini kan tadi tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas, yang dimana kita tahu bahwa ada gap ya antara pendapatan sama belanja kita. Kan nggak mungkin kita rem juga belanja kita gitu ya. Belanja itu juga jadi faktor untuk pertumbuhan ekonomi yang nanti juga akan ada efek gitu ya, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Nah itulah bentuknya. Nah kalau kita sebenarnya nggak 2026 ini Mas ada melonjak utang jatuh tempo. Udah terjadi di 2025 kemarin. Oke. Kalau saya tidak salah, nanti mungkin saya kebetulan lagi nggak bawa datanya, mungkin Mas Rizal ada datanya gitu ya. Kalau saya tidak salah dari 2024 itu sekitar 400 sekian triliun utang jatuh tempo. Di tahun 2025 800 triliun. Koreksi jika saya salah ya. 800 Lonjakannya lumayan. triliun. Iya, lumayan. 2026 sekitar 800 juga. Itu kan kalau kita mengingat ya saat Covid kemarin kita sempat merelaksasi. Relaksasi dari batasan kita dalam mengambil ataupun mengambil pembiayaan bisa di atas 3% saat itu. Sempat di 2020 itu 6%-an kalau saya tidak salah ya. 6%-an, lalu di 2021 juga masih sama, lalu di 2022 itu udah kembali lagi di bawah 3%. Nah, ini tentunya ada konsekuensinya ya utang jatuh tempo kita. Namun yang harus kita pastikan bahwa tadi kita kan ini sudah diperhitungkan juga di APBN kita gitu ya. Jadi ini nggak kucuk-kucuk tiba-tiba kita muncul kaget gitu ya, nggak seperti itu. Dan itu juga sudah diperhitungkan di APBN kita. Yang tadi saya sampaikan udah di breakdown di pendapatan negara itu kita dapatnya dari mana saja targetnya, berapa besaran pajak, berapa besaran pendapatan negara bukan pajak gitu ya, PNBP, besaran yang dari hasil kepabeanan gitu ya, dari bea masuk, bea keluar, dari cukai, ada cukai rokok dan lain-lain. Itu yang tentunya itu jadi dari sisi pendapatan. Belanja negara juga sama, untuk pembayaran utang jatuh tempo pun dimasukin ke dalam sana. Selain tadi belanja negara yang lain adalah belanja program-program prioritas, belanja untuk perlindungan sosial, belanja subsidi, belanja operasional gitu ya untuk gaji pegawai dan lain-lain. Nah, tentunya itu sudah dimasukkan ke dalam perhitungan ataupun di dalam APBN gitu ya. Pos-pos anggaran di APBN. Mungkin itu. Oke, Mas Rizal, terkait dengan jatuh tempo utang RI di tahun ini 833,96 triliun, bagaimana Anda merespon hal itu? Tadi kan Mas Tama lebih ke, lebih menjamin begitu, ini aman aja, ini tidak sesuatu yang tiba-tiba saja muncul, tiba-tiba besar begitu, tapi ini sudah diperhitungkan sejak merancang APBN 2026 di tahun lalu. Tapi kalau Mas Rizal ada catatan apa soal hal ini? Iya, kalau kita lihat dari angka ya memang paling tinggi ya satu dekade terakhir ini. Kalau dibanding 2025 itu kisaran 600 triliunan gitu ya. Kemudian naik gitu ya. Sebenarnya di 2024 600 triliun, kemudian 2025 itu hampir 700 triliun, 750 triliun, dan 2026 833 triliun. Jadi kalau di 2024 kan memang tinggi gitu ya, kemudian 2025 mulai tekanan terasa, dan 2026 depth wall-nya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tahun saat ini, maka memang itu punya konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya tentu saja akan terjadi tekanan ya terhadap belanja fiskal gitu ya. Kemudian juga ruang fiskalnya akan semakin menyempit, dan tentu resiko market, katakanlah kalau misalnya timingnya salah ya, maka yield-nya akan naik dan biaya utang juga akan makin tinggi. Nah, memang dalam situasi seperti ini yang harus dijaga adalah bagaimana besaran ini gitu ya, atau utang ini tidak menggerus ruang fiskal yang terlalu besar.
sehingga belanja itu harus betul-betul efektif gitu ya terhadap sektor-sektor yang bisa mendorong nilai tambah dan juga sektor-sektor produktif, utamanya di dalam memperbaiki agregat demand yang selama ini menjadi masalah gitu, dan konsumsi juga semakin menurun. Saya kira bagaimana kuncinya adalah eh, pemerintah harus mulai refinancing lebih agresif, kemudian menjaga yield SBN juga tetap stabil, karena kalau tidak gitu ya, meskipun kita menggunakan SBN tapi kan tetap sama-sama utang kan ya. Jadi satu SBN dari dalam negeri, kalau dari multilateral kan itu luar negeri. Dua-duanya punya konsekuensi. Tetapi memang refinancing ini menjadi sangat strategis ya, dan juga menjaga yield SBN-nya untuk stabil supaya biaya utang di 2006 ini bisa tidak terjadi lonjakan yang cukup besar. Karena kalau misalnya demikian, maka akan sangat berat ya bagi pemerintah gitu untuk memanage fiskal ini ya. Oke, Apalagi Mas Rizal, tadi Anda bilang jangan sampai jatuh tempo utang 83,96 triliun ini menggerus ruang fiskal yang terlalu besar. Jangan sampai. Anda menggunakan kata terlalu besar. Artinya apakah ini juga ada potensi untuk menggerus ruang fiskal? Menggerus tapi nggak terlalu banyak begitu. Ini maknanya gimana nih, Mas Rizal? Iya, saya kira begini. Jadi kalau pengelolaan jatuh tempo itu harus diarahkan ya supaya tidak menggerus kapasitas fiskalnya. Oke. Kenapa? Karena kan kapasitasnya terbatas gitu ya. Terutama misalnya program-program yang notabene yang sudah ditentukan ya, program strategis nasional, kemudian program-program yang notabene untuk mendorong kue ekonomi lebih tinggi melalui nilai tambah gitu ya. Dan ini harus melalui strategi refinancing yang terukur dan pengendalian biaya bunganya gitu. Jadi kalau bicara atau kita mau kaitan dengan jatuh tempo, ya seharusnya ini tidak membebani fiskal gitu ya. Agar apa? Agar prinsip ya misalnya menghindari lonjakan pembayaran sekaligus melalui maturity bouncing katakanlah gitu ya. Kemudian lakukan debt switching dan juga tenor extensionnya gitu ya. Ini saya kira akan bagus. Atau juga sebarkan jatuh temponya agar tidak terkonsentrasi di 1 tahun. Itu juga saya kira. Oke. Baik. Kemudian kedua, kendalikan juga biaya utangnya Mas ya, cost of fund tadi ya, jaga yield SBN-nya tetap stabil, jangan sampai naik gitu ya. Karena timing atau momentum penerbitan utang juga harus tepat ya. Kan saat ini pemerintah sudah melakukan front loading ya saat kondisi market yang bagus katakanlah. Itu juga saya kira strategi bagus gitu. Yang tiga adalah perkuat basis pembiayaan, jangan sampai perluas investor domestiknya gitu ya. Justru tetapi malah tidak mendrive sektor real gitu. Itu juga penting gitu ya. Dan melakukan diversifikasi sumber pembiayaan yang tidak hanya SBN jangka pendek, tapi juga saya kira penerimaan negara non pajak juga saya kira masih punya peluang besar gitu ya di dalam mengelola sumber daya alam ya melalui nilai tambah gitu Mas. Oke, sederet saran nih dari Mas Rizal. Bagaimana Mas Tama merespon? Ya, saya setuju apa yang disampaikan ya. Tentu ada beberapa hal yang jadi catatan. Kita ketahui bersama bahwa ini harus dikelola dengan baik, utang gitu ya. Jangan tentunya saya sepakat jangan sampai nanti ini malah terbebani terlalu besar dalam belanja kita gitu. Dan saat ini kan juga sudah yang tadi saya sampaikan sudah dimasukkan ke dalam APBN kita 2026 gitu ya. Itu juga sudah memperhitungkan hal-hal tersebut. Dan saya juga sepakat saat ini kan yang dilakukan belanja kita gitu ya Mas ya, bahwa nggak hanya ataupun pembangunan yang dilakukan itu nggak hanya lewat APBN saja. Kita juga saat ini memanfaatkan Danantara gitu ya. Danantara juga melakukan kata yang namanya industrialisasi gitu loh, hilirisasi melalui Danantara. Kita tahu ada beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang juga melakukan industrialisasi. Namun dengan adanya Danantara itu juga sangat besar investasi yang dilakukan. Katakanlah ada sekitar 18 proyek ya, proyek strategis nasional masuk dalam hilirisasi industri strategis. Contoh seperti smelter alumina di Mempawah, lalu beberapa industri-industri lainnya seperti contohnya refinery yang sekitar
bulan di awal tahun akan dilakukan hingga pertengahan tahun dilakukan groundbreaking. Nah, ini tentunya juga hal yang bagus gitu ya. Tentu kita jangan bergantung hanya dari belanja negara saja, APBN saja. Betul. Ada sumber-sumber lainnya juga yang bisa didorong gitu ya melalui tadi Danantara. Oke. Mungkin itu. Nah, tadi soal menyebarkan jatuh tempo, sebarkan waktu jatuh tempo, jangan sampai terpusat di satu waktu, ini menarik untuk ditanggapi juga. Ya, Mas Tama. tadi saya sampaikan sebenarnya utang ini kan ada yang jangka waktu berapa 5 tahun ya kalau saya tidak salah, terus ada yang sekitar berapa 10 ya, habis itu ada yang 25 tahun ya. Koreksi jika saya salah, Mas Rizal. Kan kurang lebih seperti itu, ada jangka tempo-temponya masing-masing. Tentunya itu berbeda-beda juga yieldnya. Ya. Nah, ini yang tentunya akan berpengaruh seperti apa nanti akan masuknya. Nah, itu juga tentu refinancing tadi beberapa hal yang disampaikan gitu ya, itu juga tentu akan dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan. Namun untuk saat ini kita melihat bahwa ini sudah on track gitu ya, sudah on track, apa yang direncanakan itu juga sudah terukur, termasuk ada yang namanya belanja pembayaran utang, itu pun juga sudah dimasukkan dalam APBN, seperti itu.